Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Karin yang kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Tolong disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi lagu Laskar Pelangi dulu yuk, supaya kalian bisa seperti geng Laskar Pelangi yang bisa mengejar cita-cita sampai setinggi langit. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Pada pelajaran prakarya, kita akan membahas tentang dua aspek. Coba bisa kalian lihat di buku paket semester 1 dan buku paket semester 2. Untuk semester 1, kita akan membahas materi tentang pengolahan. Nah, pengolahan yang kita ambil ini ada dari
semester 1 dan dari semester 2. Jadi selama 1 semester kita ambil materi dari pengolahan semester 1 dan semester 2. Nanti di semester 2 kamu akan belajar tentang kerajinan. Kerajinan yang diambil adalah materi dari kerajinan buku semester 1 dan buku materi semester 2. Pada pembelajaran saat ini, Ibu akan membahas beberapa materi dari buku semester 1 tentang pengolahan. Dimulai dari halaman 174, yaitu pengertian dari buah segar. Kemudian nanti ada karakteristik buah-buahan dimulai dari halaman 174 sampai 175. Yang berikutnya adalah kandungan dan manfaat buah-buahan yang ada di halaman 176 dan 177. Ya, jadi silahkan dibuka dulu buku pelajarannya supaya kalian sudah siap untuk belajar. Baik, untuk pelajaran kali ini kita masuk tentang buah segar. Kita lihat ya di halaman 174. Ada yang pernah tahu atau pernah lihat apa itu buah? Ya, pasti semuanya sudah tahu apa itu buah. Buah itu adalah menu makanan sehari-hari. Siapa yang menciptakan buah? Ya, benar. Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan buah-buahan. Jadi buah-buahan itu penting untuk dimakan karena dia mengandung nutrisi, kemudian baik buat kesehatan tubuh, kemudian baik juga untuk pertumbuhan dan kecantikan. Kemudian menurut kamu penting gak sih kita makan buah? Ya, penting. Jadi buah itu sangat penting untuk kita konsumsi. Memang selain buah ada sayuran yang juga perlu kita makan. Menurut kamu ada nggak keuntungannya makan buah? Ya, benar. Jadi buah itu mempunyai manfaat yang banyak kalau kita mengkonsumsi buah secara rutin. Rutin itu bagaimana sih, Nak? Minimal 1 hari 1 buah yang kamu makan. Kenapa sih buah itu punya manfaat kalau kita konsumsi setiap hari? Yang pertama, karena buah kaya akan serat. Jadi kalau kita rutin mengkonsumsi buah, maka kita akan terbebas atau tercegah dari sembelit. Tahu nggak sembelit? Itu loh yang susah buang air besar, namanya sembelit. Yang kedua, mengkonsumsi buah secara rutin bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Ada nggak yang orang tuanya atau nenek kakek atau mungkin saudaranya yang punya penyakit gula darah tinggi? Nah, sarankan untuk rajin mengkonsumsi atau makan buah-buahan. Ada juga buah-buahan yang mengandung vitamin yang bagus untuk kulit tubuh kita. Salah satunya contohnya adalah jeruk, lemon, dan buah beri-berian. Kemudian ada juga buah-buahan yang mempunyai kandungan oksigen yang bagus sehingga melindungi tubuh kita dari efek radikal bebas. Apa sih Bu efek radikal bebas itu? Jadi kalau kita di dalam tubuhnya punya antioksidan yang bagus karena rajin mengkonsumsi buah, maka badan kita tidak akan mudah terserang penyakit.
Biasa penyakit yang kalian derita mungkin kayak pilek, flu gitu. Jadi kalau kalian rajin mengkonsumsi buah, maka kalian bisa staminanya lebih bagus daripada orang yang tidak mengkonsumsi buah setiap hari. Kemudian kapan sih sebaiknya kita makan buah-buahan? Nah, ada beberapa pakar yang berpendapat sebaiknya makan buah itu sebelum kalian makan makanan berat. Makanan berat itu bukan makan barbel ya nak, tapi makan nasi dengan lauk pauk. Jadi kalau misalnya sudah waktunya makan siang nih, di meja makan ada buah pisang atau buah jeruk, kemudian kamu disuruh makan sama mamahnya, kamu bilang, "Mas, saya makan pisang dulu ya," gitu. Setelah makan buah, biasanya dijeda, misalnya sekitar 15 menit. Kenapa sih orang menganjurkan makan buah sebelum makan makanan berat? Supaya kondisi lambungnya bagus karena teraliri oleh serat. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi ada juga yang bilang gak masalah makan buah itu sebelum atau setelah makan berat. Cuma terkadang kita itu suka lupa ya nak. Kalau udah makan sampai kenyang, akhirnya giliran waktu mau nyuap buah, males karena masih kenyang. Akhirnya buahnya gak kemakan. Nah, makanya ada beberapa ahli yang mengatakan sebaiknya sebelum makan itu adalah makan buah dan minum. Mencegah kamu makan terlalu kenyang dan lupa jadi mau makan buahnya. Kemudian kita lanjut ke halaman 174 dan 175, yaitu tentang karakteristik buah-buahan. Jadi ternyata buah itu juga ada beberapa jenis karakteristiknya. Kalau sesuai dengan yang di buku ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan musimnya. Yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Oke, sekarang kita masuk dan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karakteristik buah-buahan berdasarkan musim berbuahnya. Nah, musim berbuah itu terdiri atas 2 jenis. Satu adalah buah yang disebut buah musiman. Artinya buahnya tidak selalu ada, tetapi ada waktu-waktu tertentu. Contoh misalnya buah mangga itu banyak ada pada bulan Juli dan Agustus. Berarti pada saat bulan itu biasanya mangga itu banyak sekali gitu. Tapi di luar bulan itu ada juga mangga tapi kondisinya mungkin tidak manis. Ya, di sini Ibu tampilkan gambar contoh buah-buah musiman. Ada buah manggis, ada buah naga, ada buah rambutan, ada buah duku, dan ada buah durian. Kemudian untuk buah yang berbuah sepanjang tahun, artinya si buah ini mau bulan apapun selalu ada. Kamu misalnya suka lihat di tukang buah deh, yang sering kamu lihat apa? Yo, buah apa nak? Iya betul, yang suka dilihat di tukang buah potong itu ya nak. Ada pepaya, ada semangka, ada nanas, suka ada pisang. Nah, kalau di rumah ibu nih ada buah yang selalu berbuah terus, itu namanya buah belimbing. Dan ternyata jeruk juga disebut buah sepanjang tahun, artinya dia terus saja berbuah.
Nah, sekarang kita masuk tentang buah berdasarkan tempat tumbuhnya. Buah berdasarkan tempat tumbuhnya terdiri atas dua. Satu, buah tropis. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah tropis itu apa sih, Nak? Ya, benar. Buah tropis adalah buah yang tumbuh biasanya di daerah tropis dengan suhu minimal 25 derajat Celcius atau bisa lebih. Biasanya buah tropis itu contohnya apa saja? Lihat nih di gambar. Ayo sebutkan. Nah, betul. Ada pepaya, ada rambutan, ada mangga, ada nanas. Dari 4 buah itu mana yang paling kamu suka? Ya, pasti milihnya beda-beda ya. Kalau ibu paling suka tuh buah mangga. Terus yang berikutnya kita masuk ke buah subtropis. Buah subtropis itu adalah buah yang tumbuh di iklim dengan suhu yang lebih rendah atau suhunya lebih dingin daripada buah tropis. Biasanya dia tumbuh di suhu di bawah 22 derajat. Coba dilihat di gambar yang ibu beri. Nah, sini ada beberapa contoh buah subtropis ya. Ayo sebutkan. Apel, kemudian apa lagi? Stroberi, kelengkeng, leci. Ibu ambil contoh satu nih, kayak stroberi. Kita suka kalau jalan-jalan di daerah dataran tinggi, di tempat dingin, suka lihat banyak kebun stroberi ya, Nak? Nah, jadi stroberi itu disebut buah-buahan yang hidupnya di daerah subtropis, yaitu daerah yang lebih dingin. Berikutnya, kita bahas buah berdasarkan proses pematangannya. Jadi, kalau berdasarkan proses pematangan, buah terdiri atas 2 juga. Yang pertama adalah buah klimaterik. Ya, yang kedua adalah buah non klimaterik. Apa sih bedanya buah klimaterik dengan buah non klimaterik? Buah klimaterik itu adalah yang setelah dipanen dapat menjadi matang sehingga terjadi pembusukan. Jadi maksudnya gini, pada saat dipanen, bisa dipanen saat matang atau belum matang. Matang itu bukan dimasak ya, Nak, tapi matang dari pohonnya. Apa sih yang membedakan buah yang matang dengan buah yang tidak matang? Kalau buah matang itu identiknya adalah warnanya biasanya lebih muda dan teksturnya lebih keras. Kemudian bau atau aroma dari buah tersebut belum begitu tajam. Tapi kalau buah yang sudah matang itu biasanya warna kulitnya mungkin lebih memudar dari warna aslinya. Contoh kayak mangga, tadinya kalau masih mentah mangganya warnanya hijau sekali. Tapi kalau dia sudah mulai matang, warna hijaunya sudah mulai memudar. Bahkan ada yang semu-semu orange. Kemudian teksturnya, kalau buah yang sudah matang, teksturnya biasanya lebih lembut atau empuk. Dan baunya atau aroma khas dari buah tersebut sudah tercium. Misalnya wangi. Kalau misalnya buah mangga ya wanginya mangga. Seperti itu. Nih, Ibu beri beberapa contoh gambar-gambar buah klimaterik. Ya, yang pertama ada pisang. Di sana contoh pisang itu kalau dipetik memang biasanya masih hijau. Tapi kalau didiamkan dalam beberapa waktu atau beberapa hari,
Dia warnanya, kemudian bentuknya akan warnanya semakin kuning, tapi lama-lama kuningnya bisa kuning kehitam-hitaman. Itu artinya si buah pisang sudah terlalu matang. Kemudian tekstur dari si pisang itu lama-lama akan semakin lembek. Ya, coba kalian amati ya dari gambar-gambar yang Ibu berikan tentang buah klimaterik. Nah, yang berikutnya adalah buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik itu apa sih? Buah yang setelah dipanen tidak terjadi proses pematangan tapi langsung menjadi proses pembusukan. Nah, jadi buah ini artinya tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, tahu-tahu langsung busuk. Buah-buah apa saja sih yang disebut atau dikenal dengan buah klimaterik? Nah, Ibu kasih contoh di sana ada buah semangka, kemudian ada jambu air, kemudian ada anggur, ada nanas. Nah, kayak semangka. Kalau kamu sudah membuka semangka, memotong semangka, coba kamu diamkan 2 hari saja. Dia bukannya jadi tambah matang, tapi langsung busuk dan asam rasanya. Begitu juga dengan jambu. Dia tidak akan menjadi lebih manis kalau didiamkan, tetapi dia langsung membusuk. Nah, itulah yang disebut dengan buah non-klimaterik. Nah, dari seluruh penjelasan yang sudah Ibu kasih, apakah sampai sini kalian sudah bisa memahami? Oke, kita refleksi ya. Materi yang sudah diberikan Ibu hari ini adalah tentang buah-buahan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan buah segar? Ya, benar. Buah segar itu adalah makanan yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki banyak sekali kandungan nutrisi dan mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh manusia. Kemudian tadi kita belajar penting gak sih makan buah? Ya, jadi makan buah itu ternyata penting. Kapan waktunya makan buah? Nah, makan buah itu bisa kapan saja, tapi sebaiknya sebelum makan makanan berat. Apa aja keuntungannya makan buah? Ayo sebutkan. Betul. 1, tadi supaya badannya nggak gemuk. Ya, yang kedua supaya kita bisa menjaga metabolisme dalam tubuh. Kemudian kita tadi masuk tentang karakteristik buah-buahan. Ayo sebutkan ada berapa macam karakteristik buah? Ya, betul. Ada 3 macam karakteristik buah. 1, berdasarkan betul, berdasarkan dengan musimnya. Kemudian yang kedua berdasarkan tempat tumbuhnya. Yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Yang berdasarkan musimnya ada berapa macam, Nak? Iya betul, ada 2. 1 buah sepanjang tahun, yang kedua adalah buah musiman. Kemudian yang dilihat dari berdasarkan tempat tumbuhnya terdiri atas 2 kan tadi. Yang pertama apa? Ya betul, buah tropis dan buah non-tropis. Kemudian yang berikutnya dilihat dari proses pematangannya. Ada berapa macam? Ya betul, ada 2 macam. Yang pertama adalah klimaterik, yang kedua adalah non-klimaterik. Coba sebutkan contoh buah-buahan yang musiman.
Iya betul, ada duren, ada rambutan, ada manggis ya. Kemudian yang buah yang sepanjang tahun selalu berbuah. Iya betul, ada semangka, ada melon, ada nanas, pisang, pepaya. Kemudian kalau berdasarkan suhu tropis, ayo apa aja yo buahnya yo. Ada buah nanas, ada buah mangga, ada buah rambutan. Kalau yang subtropis, apa subtropis tadi? Adanya di suhu yang dingin. Contohnya apa? Iya betul, strawberry, leci, klengkeng. Kemudian berdasarkan proses pematangan klimatrik. Betul, ada pisang. Semua pasti pada suka pisang. Kemudian ada pepaya. Ya, betul. Terus yang berikutnya adalah buah non-klimatrik. Yang nggak pakai proses tambah mateng. Ya, betul, ada semangka, jambu, nanas. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kamu dan keluarga. Nah, sekarang Ibu kasih tugas. Ya, tugasnya ada di classroom. Ada 2 tugas. Yang pertama tentang tadi buah segar, kemudian yang kedua adalah tentang karakteristik buah-buahan. Semua dikerjakan di buku latihan. Kalau sudah dikerjakan, kemudian kamu jawab. Setiap lembar yang kamu kerjakan di buku harus ditandatangan dengan nama kamu dan tanda tangan ayah dan ibu atau mama papanya. Sudah mengerti ya tugasnya? Kalau tugas sudah dikerjakan, sudah dikasih nama, sudah ditanda tangan mama papanya, kemudian tugasnya difoto. Foto tugasnya dikirim ke classroom. Kalau ada kesulitan, fotonya tidak bisa dikirim ke classroom, kirim ke grup Telegramnya masing-masing. Ya. Sampai sini paham ya nak ya tugas-tugasnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa. Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, ini Ibu akan akhiri pelajarannya. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Tugas yang sudah Ibu berikan silahkan dikerjakan di Google Classroom. Cara mengerjakannya yaitu pertama tugasnya ditulis dulu di buku latihan. Kemudian tulis soal dan langsung jawaban di sebelahnya. Dan kalau misalnya kamu mengerjakan lebih dari 1 lembar, ya, setiap lembarnya itu ditulis identitas kalian, nama, kelas, dan tugas nomor berapa. Ya, kemudian juga diberi tanda tangan ayah dan ibu. Jadi kalau misalnya mengerjakannya jadi 2 lembar, maka di setiap lembar ditulis identitas dan tanda tangan orang tua. Setelah dikerjakan di buku, kemudian hasilnya difoto, kemudian dikirim ke classroom, ya. Kalau classroomnya, jadi kirim ke classroomnya, kirim ke komentar pribadi. Kalau misalnya tidak bisa masuk ke classroom karena mungkin ukuran gambarnya besar, silahkan kirim ke grup Telegram masing-masing kelas. Jadi Ibu sudah buatkan dan nanti bisa ditanyakan sama wali kelasnya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.